Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas pertandingan dari ajang Piala Dunia Catur. Siapa yang pengen lihat Jose Martinez melawan Sarana Alexi? Jose Martinez atau yang terkenal sebagai Jospem, nih jagonya catur online nih. Gimana kiprahnya? Ini ada akurasi 98,8%. Gila nggak tuh? Berarti game ini sangat akurat dan brutal juga guys. Gue pengen kalian nonton sampai habis karena ini menarik banget. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Si Josh Pem ini 14 game belum pernah terkalahkan di ajang Video World Cup ini. Gila nggak tuh? Langsung aja kita bahas gamenya. Sarana Alexi memulai dengan D4. Ini nomor satunya Serbia nih. Ya, kemudian hitam D5, putih C4, Queen Gambit. Tapi ditolak oleh hitam. Putih kuda C3 dan hitam C6. Nah, kalau ini semi-slav defense ya. Kemudian putih E4. Dobrak petak center. Dimakan, makan lagi, kemudian bishop ke petak B4. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman, pada teori ini. Kalau kita mundur mungkin ya, pada saat C6, the most populernya adalah E3. Nah, di sini putih itu langsung E4. Bukan pilihan utamanya. Hitam melakukan pilihan terbaik. Apakah ini jadi masalah? Game ini liar sejak langkah gajah B4 ini guys. Karena putih harus menutup dengan bishop, kemudian queen makan D4. Ya sebenarnya bisa juga sih pakai kuda, tapi kehilangan tempo ya. Kalau misalkan tutup pakai kuda, di sini hitam akan mainin counter E5. Nah, jadi kehilangan tempo. Kalau dimakan, maka pertukaran queen dan hitam lebih aktif. Tinggal keluarin kuda, kemudian rokade panjang. Putih nggak mau kehilangan tempo dengan bishop D2. Hitam queen makan D4, bishop makan B4, queen makan E4 skak, bishop E2, kasih pion. Nggak mau ya, karena bahaya ada ancaman queen D6. Kalau dia makan sini ada bishop F3, hitam kuda A6. Ancam langsung bishop. Bishop A5, ancam checkmate. Hitam mainkan langkah F6. Ya karena kalau B6 ada gajah aktif ya. Kenapa sih nggak B6 aja ya? Kita penasaran juga, coba kita bahas. Kalau B6 maka ada queen D6. Kalau dimakan bishopnya, maka benteng D1. Pingsan nih. Susah ya. Bishop B7 ada queen D7. Itulah kenapa jalannya F6. Putih kuda F3, hitam B6. Baru di sini dimainin. Apakah beda? Beda dong karena raja bisa kabur ke sini ya. Putih kuda D2, hitam queen F4. Putih bishop H5, hitam G6. Bishop F3, ancam pion. Hitam mainkan queen E5 skak. Raja geser, queen C7. Bishop C3, hitam E5. Baru 15 langkah nih teman-teman. Kalian udah bisa lihat ya, permainannya sangat liar. Tapi cenderung bagus putih ya, karena putih perwiranya udah bergerak semua nih. Gajahnya udah aktif ya kan. Kemudian putih mainin langkah kuda ke petak center. Which is ini bagus banget nih. Kenapa? Karena petak D6, kontrol F6 ya kan. Hitam bishop F5. Nah, di langkah berikutnya, sayang sekali, Sarana Alexi mainin langkah yang salah dengan kuda D6. Ngebuat permainan jadi sederhana. Raja F8, ada ancaman benteng D8 harus ditukar. Nah, inilah gamenya. Kalau kita coba bahas sebentar nih teman-teman, apa sih langkah yang lebih bagus dibandingkan kuda D6? Ternyata kalau di top level ya, kalau kita bikin skak dan lawan gak bisa rokade, ya mungkin kita kelihatan unggul posisi, tapi ternyata gak benar-benar unggul guys. Harusnya langkah terbaik putih di sini adalah queen ke petak A4. Anak gue lagi ngeliatin gue. Aliona mau ngebahas juga? Queen ke petak A4. Apa tujuannya sob? Queen ke petak A4 tujuannya apabila ya kalau queen jaga salah, kuda mundur ke petak B8 bisa dilanjutin dengan jalan C5 dengan tujuan kunci kuda ke petak D6.
atau H4. Oke, misalkan Queen A4 dijawab dengan makan, ya tinggal makan. Di sini ada ancaman ini. Kemudian kuda B8, H4. Lebih untung buat Sarana. Ya. Jadi Sarana terlalu cepat nih, kuda D6, kemudian Raja F8, terjadi pertukaran, makan lagi. Kemudian baru Queen A4, beda urutan, ternyata salah guys. Walaupun tujuannya ngambil pion, hitam berani di sini, kuda C5. Dia untung satu pion, tapi ternyata malah memberikan keunggulan buat hitam karena hitam dapetin ruang jalur D ini. Putih kemudian lanjutkan dengan bishop ke petak F3, mundur dulu ya kan. Takut ada ancaman kuda E7 nggak bisa balik ya kan. Hitam lanjutin kuda ke petak E7, putih B3 mencegah kuda ke petak A4, raja G7, benteng E1. Kemudian hitam kuda G6. Jadi kalau yang gue lihat sih di sini, yang saya lihat ya, putih terlambat untuk recover posisi. Putih mainin langkah G3, hitam masuk mengancam 2 benteng. Kemudian putih benteng ke petak E3, hitam benteng H ke petak D8. Putih bishop E2, apakah hitam mau ditukar? Tidak, mundur karena nggak ada keuntungan. Putih benteng G1, hitam naik kuda ke petak E4. Putih bishop E1, hitam menarik nih, kuda D2. Raja G2, kira-kira apa ide berikutnya yang bagus untuk dimainkan oleh hitam guys? Yes, dorpi ya, dorong pion F4. Langkah ke-30. Benteng geser ke petak C3, datang lagi, pawn storm, badai pion. Ancaman garpuan F3. Gajah naik ke petak G4, hitam naik benteng D3. Putih ya memang sudah terjepit di sini, harusnya melakukan pertukaran rook ya. Dan kemudian dilanjutkan bishop F5, tapi lebih pilih mundur. Apa langkah yang tepat untuk hitam melanjutkan serangan? Jalannya kuda yang lain datang lagi. Boom. Gajah F5, kuda D ke petak F3. Digarpu semua. Ya, dapetin pion di petak E4 benar. Tapi hitam kuda makan G1. Gajah makan D3, balik lagi. Ngancem dia. Inilah saktinya kuda. Gajah C3, benteng D3. 1 perwira sudah. B4, kuda ke petak D4. Dimakan, dorpi dulu. Putih menyerah di langkah ke-39. Akurasi Jose Martinez 98,8%. Ya kalau dilanjutin, Raja H3 tinggal makan 1 perwira. Kalau dorong pion C5, makan. Makan lagi, tinggal lanjutin dengan H5. Dorong pion C6, wah terlalu kejauhan ya. Ada kuda F7, ada kuda G5. Kalau kita mau mundur nih, berarti salah dong gajah 4. Ya, harusnya langkah yang tepat adalah bishop C3. Atau bagaimana jika benteng H1? Maka jawabannya kuda D4. Ada ancaman ini. Jadi kudanya lincah banget ya. Sangat-sangat mengganggu. Ya, itulah teman-teman. Di awal game ini mungkin Sarana juga menyesali ya keunggulan yang dia sudah miliki di 15 langkah awal. Tapi dia gara-gara satu kesalahan kuda D6 ini membuat jadi sederhana. Kalau dia di sini menteri 4, mungkin dia akan bisa memenangkan pertandingan ini. Saking kecewanya Sarana, di game kedua remis dengan cepat. Gimana gamenya? Nanti kita bahas guys. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Siapa lawan dari Jose Martinez? Dia udah lolos ke babak kelima. Cepet banget nih dia. Di antara pemain top dunia lain masih berjuang, tie break dia udah lolos guys. Bakal jadi salah satu yang underdog juga sih. Jangan-jangan bisa lolos ke turnamen kandidat nih. Karena lagi on fire banget teman-teman. Jose Martinez tinggal nunggu antara Niels melawan Hari Krishna. Wah, favorit lagi. Gimana komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nanti sore kita nonton tie break yuk di YouTube Herald Chess jam 4:30 waktu Indonesia Barat.